Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sejenak berkumpul, duduk bersama dalam majelis ini untuk memberikan nutrisi, memberikan siraman rohani untuk hati dan keimanan kita. Sebuah pembahasan yang akan kita petikkan dari kitab karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang berjudul At-Tadhkiratu, peringatan. Masuk di bab yang berikutnya, babun la takhruju ruhu abdin mu'minin aw kafirin hatta yubashshar wa annahu yus'idu biha. Kata beliau, bab pembahasan la takhruju ruh abdin mu'min aw kafir. Ruh seorang mukmin ataukah kafir itu tidak akan keluar, tidak akan dicabut sampai diberikan kabar. Apakah kabarnya itu kabar gembira ataukah kabar buruk, ya. Dan ruh nantinya itu akan dibawa ke atas langit. Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini berbicara tentang proses keluarnya ruh dari jasad, bagian dari rangkaian-rangkaian perkara gaib yang harus kita imani, bahwa kelak kita akan mati, bahwa kita semuanya akan menghadap Allah Rabbul Alamin. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, idza kharajat ruhul mu'mini talaqaha malakan yus'idani biha. Ketika ruh mukmin tersebut keluar, dicabut, maka akan disambut oleh dua malaikat, yus'idani biha, dibawa ruh tersebut oleh dua malaikat ini. Qala Hammad, berkata Al-Imam Hammad, salah satu perawi dari hadis ini, fa dzakara min tibi rihaha wa dzakara al-misk.
Kata Hammad, Abu Hurairah menyebutkan bahwa ruh mukmin tersebut baunya sangat wangi, bagaikan wangi misk kasturi. Qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, yaqulu ahlus sama, maka para penghuni langit akan mengatakan, ruhun thayyibatun ja'at min qibali al-ard, ruh yang baik, ruh yang wangi datang dari bumi. Sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murinahu, semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa merahmatimu, demikian pula merahmati jasadmu yang kamu diami. Fayuntalaku bihi ila rabbih azza wa jalla, maka ruh itu pun dibawa ya menghadap Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yakul intaliqu bihi ila akhiril ajal, bawa ruh tersebut sampai batas terakhir. Ya, itu dijelaskan oleh Al-Qadhi'iyat rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau. Beliau mengatakan intaliqu bihi ila akhiril ajal, bawa ruh tersebut sampai batas akhirnya. Kata beliau, yang dimaksudkan dengan ila akhiril ajal, sampai batas terakhir, adalah ini saya sebutkan, langsung saya petikkan ya. Kata beliau Al-Qadhi'iyat rahimahullah, wal muradu bil awal intaliqu bi ruhil mu'min ila sidratil muntaha, bawa ruh tersebut sampai ke sidratul muntaha. Ini ruh al-mu'min yang baunya tadi disebutkan oleh Hammad, mematikan ucapan Abu Hurairah. Katanya baunya itu semerbak, wanginya itu seperti wangi kasturi, misik. Subhanallah ya. Itu penafsiran dari sebagian ulama. Wa annal kafir idza kharajat ruhuhu, adapun orang kafir kalau ruhnya sudah keluar, dicabut, qala Hammad, wa dzakara min natniha wa dzakara la'nan, ketika ruh orang kafir tersebut dicabut, maka kata Hammad, Abu Hurairah menyebutkan baunya itu busuk ya, tidak mengenakan. Wa dzakara la'nan, dan para penghuni surga, para penghuni langit yang dia lewati semua melaknat ruh tersebut, ruhnya orang kafir. La ilaha illallah. Wa yaqulu ahlus sama, maka berkatalah para penghuni langit, ruhun khabithatun ja'at min qibalil ard, ruh yang jelek, busuk, bau yang datang dari bumi. Qala fayuqal intaliqu bihi ila akhiril ajal, maka dikatakan pula kepada ruh tersebut ya, bawa ya, perintahkan kepada malaikat, bawa ruh yang khabithah tersebut, ruh yang jelek, yang bau tersebut, bawa dia sampai ke akhiril ajal, batas terakhir. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Qadhi'iyat rahimahullah, kata beliau, al-muradu bitsani, adapun yang diinginkan dengan kutipan ucapan yang kedua, intaliqu biruhil kafir ya, bawa ruh kafir tersebut ila sijin, kepada tempat penjara yang berada di bawah itu. Subhanallah. Kalau tadi ruhnya mukmin diangkat ke atas, maka sebaliknya ruh orang kafir ini diberikan tempat yang paling jelek. Subhanallah. Fahiya muntahul ajal, maka itulah batas tempat terakhir dia. Subhanallah.
Ini jamaah sekalian rahimakallah, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Mukhtasar ini. Bayangkan perbedaan yang sangat-sangat mencolok antara ruh mukmin dan ruhnya orang kafir. Ya, ruh mukmin tersebut wangi semerbak seperti wangi kasturi, misik. Berbeda dengan ruhnya orang kafir, ya, bau, ya, subhanallah. Maka ini jemaah sekalian merupakan kabar gembira bagi orang-orang mukmin tersebut dalam kehidupannya sebelum mendapatkan apa yang lebih istimewa dari Allah Rabbul Alamin kelak di surganya. Maka pelajaran untuk kita semuanya agar senantiasa istiqomah di atas agama Allah, yaitu di antara salah satu pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik agar kemudian ruhnya kita itu ketika diangkat ke atas langit dalam keadaan berbau wangi, maka mari semuanya untuk kemudian menjadi seorang mukmin yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, Allah cuma nampakkan itu ketika kita sudah mati. Lah gimana kalau sekiranya kita berbuat dosa di dunia ini, kemudian dosa itu dijadikan berbau oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kita pikirkan, kita bayangkan, gimana kalau setiap kita berbuat dosa dan kemaksiatan, kemudian dijadikan dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan tersebut berbau. Ini alhamdulillah, Allah dengan rahmatnya, Allah dengan kasih sayangnya masih mau menutupi aib dan kekurangan kita. Subhanallah. Kemudian masuk ke hadis yang berikutnya, Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, an Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala an, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang, suka, cinta untuk bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun cinta, senang untuk bertemu dengan hamba tersebut. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang benci, tidak senang untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci dan tidak senang untuk bertemu dengan hamba tersebut. Faqalat Aisyah aw ba'du azwajihi, maka mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, man ahabballah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang, cinta, suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang untuk berjumpa dengan hamba tersebut. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Akan tetapi siapa yang benci, tidak senang untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun gak senang untuk berjumpa dengan hamba tersebut. Mendengarkan penggalan hadis ini, maka Aisyah ataukah sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lanakrahul maut. Wahai Rasulullah, kami enggak senang dengan kematian. Kami enggak senang dan enggak suka mati. Kami enggak mau, enggak senang, kami enggak suka. Ya. Aisyah ataukah sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya maksud dari hadis tersebut adalah
menyangkut tentang kematian, ya, kematian. Kemudian pun ini diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan, kata beliau, laisa dzak, bukan demikian wahai Aisyah. Bukan makna hadis tersebut tidak senang akan tidak senang akan kematian. Man karihallahu liqa'ahu karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak senang, tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak senang dan tidak suka untuk berjumpa dengannya. Mereka menyangka bahwa ini maknanya tidak senang untuk kita mati agar bisa bertemu dengan Allah. Ya, bukan demikian. Yang namanya tidak senang mati itu, kata para ulama, amrun tabi'i, manusiawi. Kita kan ingin hidup, kita kan ingin apa? Terus berkumpul dengan istri anak kita. Kita itu ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah agar terus melakukan persiapan demi persiapan untuk perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tabiat manusia itu, hukum asalnya mereka ingin hidup umur panjang. Betul enggak jamaah sekalian? Itu perkara yang lumrah, tabii, manusiawi, ya. Enggak ada tuh orang ingin pisah dengan istri yang dia kasihi, dengan anak-anak yang dia cintai. Enggak ada, pinginnya terus bersama, langgeng. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi sebuah keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita suatu saat akan berpisah dengan mereka. Dan rasa tidak sukanya kita akan kematian tersebut tidak dikatakan dan tidak dimaknai bahwa orang tersebut gak senang untuk berjumpa dengan Allah. Enggak demikian, ya. Faqala laisa dzak, bukan demikian maknanya wahai Aisyah. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi. Akan tetapi seorang mukmin itu apabila sudah mendekati ajal kematiannya, di detik-detik kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira dengan ridhonya, dengan kemuliaannya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka ketika melihat kabar gembira, ketika merasakan kabar gembira yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, berupa mendapatkan ridho Allah, berupa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mukmin yang mau wafat tadi itu, mukmin yang berada dalam detik-detik ajal kematiannya, dia mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai dari apa-apa yang dia lihat di hadapannya itu. Fa ahabba liqa Allah wa ahabballahu liqa'ah. Maka pun dia pun ingin sekali, senang sekali, suka sekali untuk segera bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, setelah dia melihat kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan di depan matanya itu, maka dia pun cinta, senang untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Wa ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun senang, suka untuk bertemu dengan hamba tersebut. Wa innal kafir idza hudira busyira bi'adzabillah wa uqubatihi. Kebalikannya, adapun orang-orang kafir tersebut jika sudah mendekati ajal kematiannya, busyira bi'adzabillah wa uqubatihi, maka dia pun akan dikabarkan dengan azab dari Allah Rabbul Alamin, akan hukuman dari Allah Rabbul Alamin. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu. Maka setelah melihat apa yang berada di hadapannya tersebut di detik-detik ajal kematiannya, berupa siksaan, berupa hukuman dari Allah Rabbul Alamin, fakariha liqa Allah, maka dia pun enggan, tidak mau dan tidak suka untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa karihallahu liqa'ah, maka Allah pun gak senang dan gak suka untuk bertemu dengan hamba tersebut.
Nas'alullah al-afiyata wassalama. Jemaah sekalian, paling tidak dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, al-jaza min jinsil amal, annal mujaza bil amal, bahwa balasan yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan amal perbuatannya kita. Apa yang kita lakukan dari kebaikan, itulah yang akan kita petik. Sebaliknya, apa yang kita lakukan dari perbuatan kejelekan, itu pula lah yang akan kita rasakan hasil dan akibatnya kelak pada hari kiamat. Allah gak akan pernah mentolimi hambanya. Jangan salahkan, kalau dapat kebaikan, kata Nabi SAW, falyahmadillah. Makanya kalau seseorang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat keburukan, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan orang lain, salahkan dirinya kita. Itu karena ulah perbuatan kita sendiri. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau amal kebaikan yang kita lakukan, itulah pula yang akan kita petik berupa kebaikan. Kalau amalan kejelekan yang kita lakukan, maka itu pula lah yang akan kita rasakan. Jamaah sekalian, kesempatan dan pilihan ada di depan kita. Hidup cuma sekali. Jangan pernah mau menukar kehidupan yang sementara di dunia ini dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di surganya kelak, dengan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus, dengan kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengarkan, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak salah seorang pun di antara kita. Kemudian dalam hadis ini pula ada targhib, ya, ada dorongan untuk kita mengejar apa-apa yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk kehidupan akhiratnya kita. Ya, mari terus jamaah sekalian membekali diri dengan sesuatu yang akan memberikan kemanfaatan untuk kehidupan akhiratnya kita. Jangan sampai tertipu. Betapa ruginya kita, ya, kalau kita termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Ya, dunia itu sementara. Dunia itu dijadikan Allah untuk kita jadikan ladang dan lahan untuk kehidupan akhiratnya kita. Dunia itu bukan orientasi yang pertama dan utama bagi seorang muslim dan muslimah. Maka jangan korbankan ketaatan kepada Allah, jangan korbankan ibadah kita kepada Allah hanya karena urusan dunia. Jangan. Rugi, ya, rugi. Subhanallah. Kemudian dalam hadis ini juga jamaah sekalian kita menetapkan sifatul hub, ya, bahwa Allah itu memiliki sifat hub, mencintai, yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Kemudian kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa kharraja Tirmidzi fi abwabil qadr an Anasin qala, dan dikeluarkan serta diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya pada bab tentang takdir Allah, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla idza arada bi abdin khairan ista'malahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin jika menginginkan kebaikan pada seorang hamba, coba perhatikan, idza arada bi abdin khairan, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut, ya, beragam, ya, cara Allah untuk
menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut. Kalau Allah Rabbul Alamin selama ini memberikan kita kemudahan untuk belajar agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut, maka semoga itu sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Mayyuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mudahkan dia, bukakan dia untuk memahami agamanya. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk mencintai kebaikan dan memudahkan sebab-sebabnya untuk melakukan kebaikan tersebut. Kalaulah Allah Rabbul Alamin selama ini memudahkan kita ya untuk menyedekahkan hartanya kita di jalan Allah berupa pembangunan masjid, sumbangan kepada yatim piatu, para janda-janda dan lain-lain sebagainya, maka semoga itu sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita, telah memudahkan kita untuk menempuh sebab-sebab dari kebaikan tersebut. Beragam cara Allah untuk menunjukkan rasa cintanya kepada seorang hamba. Idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ini khusus pembahasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, ista'malahu. Ista'malahu. Di riwayat yang lainnya asalahu. Ya. Di riwayat yang lain tahharahu. Ista'malahu. Allah memperkerjakannya. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, gimana sih bentuk Allah Subhanahu wa taala memperkerjakan hamba tersebut ketika Allah menginginkan kebaikan untuknya? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuwaffiquhu li amalin solihin qabla al-maut. Allah berikan taufik, hidayah kepada hamba tersebut untuk melakukan amalan-amalan kebaikan sebelum dia wafat. Ini makna dari makna-makna husnul khotimah. Ditutup ajalnya, umurnya, usianya di muka bumi ini dengan cara Allah memberikan taufik kepadanya melakukan amalan kebaikan. Maka gak jarang kita dapatkan orang-orang yang wafat dalam keadaan sujud. Tidak jarang kita mendapatkan seseorang mati wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quranul Karim. Tidak jarang kita dapatkan dan dengarkan orang-orang yang wafat dalam keadaan sedang menunaikan umroh ataukah haji. Kasihan ya, meninggal di tanah suci. Jangan kasihan sama dia, kasihan sama kita. Walhamdulillah, mereka wafat dalam keadaan baik. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan melakukan amalan kebaikan, itu pertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuknya. Allah berikan hidayah untuknya untuk melakukan amalan kebaikan, kemudian dicabut nyawanya. Tanda kebaikan. Jangan kasihan dengan orang-orang seperti itu. Justru kita ini yang lebih harus kasihan kepada diri kita, karena kita nggak tahu dengan akhir apa, bentuk apa kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak ada jaminan untuk kita semuanya. Subhanallah. Itu salah satu tanda dan cara Allah untuk menunjukkan kebaikan untuk hambanya. Subhanallah. Inilah yang kita minta jamaah sekalian. Maka coba deh kita pikir, dari usia kita yang terus bertambah ini, apakah selama ini kebaikan-kebaikan yang dimudahkan oleh Allah untuk kita lakukan,
Ataukah malah sebaliknya, semakin tua semakin lalai, semakin tua semakin malas untuk melakukan amalan ibadah, semakin bertambah usianya kita, bukan menjadi pelajaran, warning untuk kita bahwa masa hidupnya kita ini sudah semakin berkurang di muka bumi ini. Bercermin kita, introspeksi dirinya kita, kemana dan di mana waktu, umur, kesempatan yang telah Allah berikan tersebut. Apakah selama ini sudah kita maksimalkan untuk kita gunakan dalam perkara kebaikan dunia dan akhiratnya kita? Dipikirkan apa yang telah kita lakukan selama ini untuk agama Allah, untuk dakwah ini. Jangan merasa cuek, jangan merasa acuh tak acuh untuk mengambil bagian dari agama ini. Bantu agama Allah, ta'awun dalam dakwah ini, ambil bagian sesuai dengan kemudahan yang Allah bukakan untuk kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bantu agama Allah, niscaya Allah akan bantu kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Oh, Syekh Mukbil rahimahullah ketika melihat cermin dan mendapati uban telah menempel di jenggot beliau, beliau berkata kepada dirinya sendiri, ya Mukbil, wahai Mukbil rahimahullah, apa sih yang kamu telah lakukan untuk Islam ini? Apa sumbangsi kita? Apa selama ini yang bisa kita lakukan untuk agama Allah? Ataukah selama ini kita hanya cuek, acuh tak acuh? Di mana ghirahnya kita, rasa cemburunya kita ketika agama Allah kemudian banyak dilalaikan oleh manusia? Di mana rasa cemburu kita ketika bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama ini telah banyak tersebar di tengah umat yang melupakan mereka dari sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demikian seterusnya, bercermin terhadap diri kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diharamkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercermin jamaah sekalian, apakah selama ini kita telah menjadi miftahul khair linnas, menjadi pintu-pintu kebaikan untuk manusia? Itulah yang selalu kita minta kepada Allah. Allahumma ja'alni miftahan lil khair. Panjatkan itu, angkat tangannya kita kepada Allah. Wahai Allah, jadikan aku sebagai pintu kebaikan untuk manusia. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan kemanfaatan, orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ambil bagian, berdoa kepada Allah, jangan sampai kita menjadi miftahan lisyarr, menjadi pintu-pintu kejelekan. Ya paling minimal, kalau enggak bisa menjadi pintu kebaikan, janganlah menjadi pintu kejelekan untuk manusia. Itu paling minimal. Coba pikir jamaah sekalian, mari jadikan dalam setiap kondisi, kesempatan yang telah Allah berikan itu, mari kita jadikan sebagai peluang untuk meraih kebaikan-kebaikan yang banyak, sebagai modal kita untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa kita itu semua harus selalu mawas diri. Jangan tertipu dengan amalan kita, jangan tertipu dengan keistiqomahan kita saat ini. Bayangkan kalau di akhir-akhir dari umur kita kemudian kita menyimpang, kemudian Allah Subhanahu wa taala sesatkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Justru sebaliknya, di akhir-akhir hidupnya lebih condong dengan kemaksiatan, di akhir-akhir hidupnya lebih senang untuk bergaul dengan pelaku-pelaku kemaksiatan yang tanpa terasa menyeret dia dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Kemudian dalam kondisi itu dia
pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan tersebut tergantung dari pengakhirannya. Jamaah sekalian, nasihat untuk semuanya, mari terus siaga, mari terus sadar, mari terus bangkit dari kelalaian kita selama ini. Mari pergunakan sebaik-baik waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semua dari kalangan hamba-hambanya yang selalu mendapatkan taufik untuk melakukan amalan kebaikan, terlebih khusus di akhir dari usia dan umurnya kita. Dan semoga Allah menutup usia kita di muka bumi ini dengan husnul khotimah. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.